Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita kembali beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian Keluarga malam ini turut dilayani oleh Erika, oleh Petris dan Pendeta Arlianus Larosa yang akan menyampaikan perenungan firman Tuhan. Keluarga Allah, saat ini mungkin ada berbagai hal yang sedang digumuli, didoakan dan juga sedang diperjuangkan. Dalam pekerjaan, mencukupkan kebutuhan, keluarga, pergumulan dalam relasi. Dalam seluruh situasi tersebut, ada satu yang kita syukuri bahwa Tuhan tetap setia melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Kita nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, tuturkan padamu. Kasih setiamu turun-temurun, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama mau beribadah melalui channel ini, channel YKB TV dalam program Kebaktian Keluarga Media Ministry. Tuhan, kiranya bimbing kami dalam ibadah ini, biarlah melalui ibadah ini setiap keluarga boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang kita jalani sebagai umat Tuhan bukanlah hidup yang tanpa pergulatan, pergumulan. Berbagai pergumulan yang dialami bisa saja disebabkan oleh konsekuensi atas tindakan kita maupun dapat terjadi dari sebuah situasi yang berasal dari luar diri kita. Ketika menghadapi berbagai pergumulan itu, tidak sedikit orang beriman mempertanyakan kuasa dan karya Tuhan. Dan mungkin dapat membuat kita berpaling pada kuasa yang ada di luar Tuhan. Namun sesungguhnya dalam pergumulan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam surat Roma 8 ayat 15 menyatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita diingatkan bahwa roh memimpin kita menjadi anak-anak Allah. Kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Seperti apa dituntun sebagai anak-anak Allah di tengah pergumulan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi, namun sebelumnya kita menyanyikan Mazmur 139. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku.
Saat aku berjalan atau berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau tahu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari belakang dan dari depan, Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku, terlalu tinggi pengetahuan itu. Sungguh aku tidak sanggup, tak sanggup aku mencapainya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sesungguhnya Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Sungguh ajaib yang kau buat, dan jiwaku sungguh menyadarinya. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tulang-tulangku tak terlindung dari pandangan-Mu saat aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Mata-Mu melihat saat aku belum terbentuk, dalam kitab-Mu sudah tertulis hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Tuhan, Engkau menyelidiki
ternyata aku masih bersamamu. Tuhan, Engkau menyelidiki aku, dan Engkau mengenal aku. Engkau mengetahui saat aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Keluarga, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pada malam ini untuk berhimpun sebagai keluarga, dan kami ingin menutup hari kami pada hari ini dengan belajar dari firman Allah. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami. Pakai hamba-Mu sebagai Allah dalam tangan-Mu, supaya firman boleh disampaikan dengan baik, benar, dan jelas kepada setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga, saya akan membacakan bagi kita Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 19a. Dengarkanlah firman Tuhan. Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mengenal firman Allah dan meliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah, bacaan kita pada malam ini menceritakan bagian dari perjalanan Yakub pada saat ia sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Yakub sedang melarikan diri dari rumahnya sendiri. Ia pergi karena takut terhadap kemarahan Esau kakaknya. Sebelumnya Yakub telah menipu ayahnya Ishak demi memperoleh berkat anak sulung yang seharusnya menjadi hak Esau. Peristiwa itu membuat Esau sangat marah dan berniat membunuh Yakub. Karena ketakutan, Yakub akhirnya meninggalkan rumah dan pergi seorang diri menuju Haran. Keluarga Allah, perjalanan Yakub saat itu bukan perjalanan yang mudah. Ia berjalan dengan hati penuh kegelisahan. Mungkin ada rasa bersalah, ada rasa takut, ada rasa khawatir tentang masa depan, bahkan rasa kesepian karena harus meninggalkan keluarga dan rumahnya. Yakub tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ia hanya berjalan membawa ketakutan dan pergumulannya.
Namun dalam keadaan terpuruk seperti itu, ketika ia berada di titik nadir kehidupan, Tuhan datang menyapanya. Firman Tuhan menceritakan bahwa ketika malam tiba, Yakub berhenti di suatu tempat untuk beristirahat. Ia mengambil sebuah batu untuk alas kepala dan tidur di tempat itu. Tempat itu tentu bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang istimewa. Tetapi di tempat yang sederhana dan sunyi itulah Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Lalu Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman bahwa ia akan menyertai Yakub. Ia akan melindungi Yakub dan tidak akan meninggalkannya. Keluarga Allah, hidup terkadang seperti perjalanan Yakub. Di dunia modern hari ini banyak orang menjalani hidup sambil memikul beban yang berat. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, dengan masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, pendidikan, bahkan tekanan mental dan kecemasan yang tidak terlihat oleh orang lain. Di media sosial semua tampak baik-baik saja. Semua tampak happy, tetapi sebenarnya banyak hati yang sedang lelah dan terluka. Ada orang setiap hari tersenyum di depan layar, tetapi diam-diam menangis ketika sendirian. Ada yang tampak kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam, sedang takut menghadapi masa depan. Ada juga yang merasa hidupnya berantakan karena keputusan-keputusan yang ia pernah ambil di masa lampau. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa ketika hidup tidak baik-baik saja, ketika hidup tidak baik-baik saja, Tuhan tetap hadir di dalamnya. Tuhan tidak hanya hadir ketika hidup kita baik-baik saja. Tuhan tidak hanya hadir ketika kita sedang berhasil atau penuh sukacita. Tuhan juga hadir ketika kita sedang takut, sedang kecewa, sedang lemah, bahkan ketika hidup terasa sangat kacau. Kita mungkin seperti Yakub merasa sendirian menghadapi hidup yang tidak baik-baik saja ini. Kita mungkin merasa Tuhan jauh karena doa-doa kita belum terjawab. Kita mungkin merasa Tuhan diam karena masalah kita belum tuntas selesai. Kita mungkin merasa Tuhan meninggalkan kita karena hidup terasa berat. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap hadir bahkan ketika Yakub merasa sendirian. Walau ia tidak menyadari kehadiran Tuhan itu. Dengarkanlah apa yang dikatakan Yakub. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kalimat ini sangat menyentuh hati. Ternyata Tuhan sudah hadir bersama Yakub, tetapi Yakub tidak menyadarinya. Bukankah kita juga terkadang mengalami hal yang sama? Kita baru menyadari pertolongan Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Ketika melihat ke belakang kita baru sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah menolong, sudah menjaga dan menguatkan kita di sepanjang perjalanan hidup. Mungkin ada saat-saat dalam hidup ini ketika kita merasa sudah tidak kuat lagi. Tapi entah bagaimana kita masih bisa bertahan sampai pada hari ini. Sadarilah saudara, itu bukan karena kekuatan kita semata, melainkan karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan tidak selalu berupa mujizat yang besar, yang spektakuler. Penyertaan Tuhan kadang hadir lewat kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Penyertaan Tuhan juga bisa ia berikan melalui penghiburan dari keluarga, dari sahabat, dari firman Allah yang kita baca dan dengarkan, atau bahkan melalui hal-hal sederhana yang sering kita abaikan dalam hidup ini.
Di dunia modern saat ini banyak orang terbiasa ingin selalu segala sesuatu serba cepat. Kita ingin masalah cepat-cepat selesai, doa kita cepat dijawab, hidup cepat berubah. Tetapi Tuhan seringkali bekerja lewat proses. Tuhan tidak selalu langsung mengubah keadaan kita. Tetapi Tuhan berjalan bersama kita melewati keadaan itu. Keluarga Allah, ada satu lagi hal yang indah dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tidak memandang Yakub hanya dari masa lalunya. Tuhan tidak memandang Yakub hanya dari masa lalunya. Yakub memang pernah berbuat salah. Ia pernah menipu ayahnya. Namun Tuhan tetap datang dan menyatakan kasih-Nya kepada Yakub. Ini menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Karena kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena kegagalan kita, karena dosa masa lampau kita terlalu besar menurut kita. Kita merasa terlalu jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan-kegagalan manusia. Kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan-kegagalan kita. Tuhan masih memiliki rencana bagi Yakub, dan Tuhan juga masih memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kita, bagi saudara, bagi saya. Karena itu, ketika menghadapi pergumulan hidup, jangan menjauh dari Tuhan, justru datanglah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetap percaya, tetap berharap, sebab Tuhan sanggup mengubah tempat pergumulan menjadi tempat perjumpaan dengannya. Keluarga Allah pada akhirnya, tempat itu dinamai Betel oleh Yakub, yang berarti rumah Allah. Tempat yang awalnya hanya tempat persinggahan biasa berubah menjadi tempat di mana Yakub mengalami kehadiran Allah. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam pergumulan seperti Yakub. Mungkin ada ketakutan tentang masa depan, mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, mungkin ada hati yang lelah dan hampir menyerah. Ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia terus menyertai kita. Tuhan hadir bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Tuhan berjalan bersama kita di tengah-tengah pergumulan kita. Saat teduh bagi kita. Kita akan menaikkan syafaat kita, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan kirim permohonan doa kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191 atau bisa ke website YKB di www.ykb-media-org. Di sana ada menu tentang permohonan doa. Silakan tulis di sana nama Anda, apa yang Anda didoakan, dan tim doa YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau terus beserta dengan kami. Tak pernah meninggalkan kami. Di saat-saat kami berada dalam keadaan yang paling buruk. Ketika kami merasa Engkau tidak ada di situ, Engkau hadir, menguatkan, menolong, menuntun, menyertai kami. Terima kasih ya Allah. Berikan kami kepekaan untuk terus boleh merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang merasa kesepian karena merasa tidak ada sahabat, tak ada yang menemani, anak-anak menjauh, keluarga tidak peduli. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Bahwa ketika merasa sendirian, sesungguhnya mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang menemani, ada Tuhan yang terus bersama dengan mereka. Dan Engkau gerakan orang-orang lain di sekitar mereka untuk menghadirkan kehadiran itu, untuk datang kepada mereka, dan ia oleh itu merasakan kehadiran Allah. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, berikan terus kerinduan untuk
tak lelah untuk jangan berhenti untuk mewartakan Injil, baik dalam gedung-gedung gereja maupun lewat kehadiran di tengah-tengah masyarakat atau pewartaan ke tempat-tempat yang jauh di mana banyak orang yang masih merindukan untuk mendengarkan kabar sukacita. Biarlah gereja-gereja, utamanya di perkotaan-perkotaan, punya hati untuk pekabaran Injil, supaya dengan demikian semakin banyak orang yang dikuatkan oleh Injil Tuhan, semakin banyak orang yang boleh mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang tertolong karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami karena kami menaikkan kepadamu dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga sebagai anak-anak Tuhan yang kadang berada dalam pergumulan, himpitan, kehidupan, percayalah bahwa Tuhan tetap hadir mendampingi, memimpin, menuntun, berjalan bersama kita menapaki kehidupan. Bila kau pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terkering. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama-sama kita memasuki istirahat kita pada malam ini dengan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih
saat teduh bagi kita.